Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar yang menunjang kegiatan belajar mengajar di SD. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Citra Yolanda Agustina dengan NIM 200210204065, dan yang kedua ada Ilham Agung Permana dengan NIM 200210204194, dan yang terakhir ada Khairia Pramesti dengan NIM 200210204225. Next. Materi yang pertama yaitu tentang kondisi belajar dan penciptaan iklim belajar. Pengaturan lingkungan belajar sangat diperlukan agar anak mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan emosionalnya. Lingkungan belajar yang memberi kebebasan kepada anak untuk melakukan pilihan-pilihan yang akan mendorong anak untuk terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar. Karena itu akan dapat memunculkan kegiatan-kegiatan yang kreatif produktif. Itulah sebabnya mengapa setiap anak perlu diberi kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang mampu dan mau dilakukannya. Cara pengelolaan kelas yang baik yaitu yang pertama, next, penciptaan lingkungan fisik kelas yang kondusif. Yang kedua, penataan ruang kelas belajar sesuai sentra belajar. Yang ketiga, penciptaan atmosfer belajar yang kondusif. Yang keempat, penetapan strategi pembelajaran. Yang kelima, pemanfaatan media dan sumber belajar. Yang keenam, penilaian hasil belajar. Lingkungan fisik di kelas meliputi pengaturan ruang belajar yang didesain sedemikian rupa agar tercipta kondisi kelas yang menyenangkan, yang dapat menumbuhkan semangat dan keinginan untuk belajar dengan baik. Misalnya seperti pengaturan meja, kursi, lemari, pajangan hasil karya siswa, alat-alat peraga, media pembelajaran. Untuk dengan ruang kelas yang baik, para siswa dapat berkomunikasi secara bebas, saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing. Next. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menata lingkungan fisik kelas menurut Loisel Winatapurta tahun 2003. Yaitu yang pertama, visibility atau keleluasaan pandangan, yang artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Begitu pula guru harus dapat memandang semua siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, accessibility, yaitu mudah dicapai. Penataan ruangan harus memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Selain itu, jarak antar tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa sehingga siswa dapat bergerak dengan mudah dan tidak mengganggu siswa lain yang sedang bekerja. Yang ketiga, fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Seperti penataan tempat duduk yang perlu dirubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Yang keempat, kenyamanan. Kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Yang kelima, keindahan. Keindahan ini berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi belajar.
itu meliputi dua hal. Yang pertama ada faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang berasal dari peserta didik, dan faktor internal ini meliputi dua aspek, yaitu fisiologi dan psikologis. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik yang memengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor ini meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, kadang dapat menangkap apa yang dipelajari, dan kadang juga terasa amat sulit. Dalam hal semangat, terkadang semangatnya tinggi, tetapi terkadang juga sulit untuk mengadakan konsentrasi. Demikian kenyataan yang sering kita jumpai pada setiap anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan aktivitas belajar, banyak teori-teori belajar yang dipaparkan oleh ahli dengan mempertimbangkan karakteristik setiap individu yang berbeda-beda. Yang pertama tadi faktor-faktor internal meliputi faktor jasmani. Faktor jasmani meliputi juga faktor kesehatan. Faktor kesehatan itu adalah proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang bersemangat, dan mengantuk jika badannya lemah, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua juga ada cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Siswa yang cacat biasanya belajarnya juga terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya itu. Faktor internal yang kedua adalah faktor psikologis. Yang pertama ada inteligensi. Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan yang menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Yang kedua ada perhatian. Perhatian menurut Ghazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu semata-mata tertuju kepada suatu objek atau benda atau suatu hal atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya itu. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan hingga ia tidak akan suka belajar lagi. Yang C adalah minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seorang. Kegiatan yang diminati suatu siswa akan berbeda dengan siswa yang lainnya. Akan diperhatikan terus-menerus disertai dengan rasa senang. Apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Begitupun juga sebaliknya. Yang gede adalah bakat. Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Setiap individu mempunyai bakat, misalnya contohnya bakat musik mungkin, atau bidang yang lainnya, olahraga mungkin. Maka seorang murid akan mempelajari yang sesuai dengan bakatnya tersebut. Yang E adalah motivasi. Motivasi adalah faktor inner atau faktor batin yang berfungsi menimbulkan, mendasari, mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan. Sehingga guru ini wajib untuk memberikan motivasi kepada siswanya. Yang F adalah kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap atau matang. Jadi kemajuan baru untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari kematangan dari belajar anak tersebut. Yang terakhir adalah kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. Itu adalah faktor-faktor internal. Yang kedua ada faktor eksternal, faktor dari luar siswa. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik
yang mempunyai proses dan hasil belajar. Faktor-faktor ini meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Faktor ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik yang termasuk lingkungan sosial, yaitu contohnya guru, para staf administrasi, misalnya teman-teman sekelas, atau tetangga, atau masyarakat di sekitar rumah. Yang kedua ada faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan non-sosial itu adalah yang termasuk lingkungan non-sosial, misalnya gedung sekolah dan letaknya sekolah tersebut, rumah tempat tinggal, misalnya alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu. Itulah faktor eksternal dari proses belajar. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mohon maaf, baik selanjutnya yaitu mengajar yang efektif di SD. Mengajar itu sendiri merupakan cara membimbing siswa supaya mereka dapat mengalami seperti apa proses belajar. Kemudian tentunya siswa dalam proses belajar, para siswa maupun orang tua mengharapkan perkembangan belajar yang efektif. Lalu mengajar yang efektif pula merupakan salah satu proses dari kegiatan belajar mengajar yang mampu mendukung belajar yang efektif. Namun, agar siswa dapat mengalami proses itu, maka peran seorang guru dalam kelas yaitu guru mampu mengatur kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang dimaksudkan di sini yaitu saat guru dapat menggunakan prinsip-prinsip mengajar. Kemudian menciptakan iklim belajar yang mendukung berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di SD. Slide selanjutnya. Dalam prinsip-prinsip mengajar, adapun Mursel mengemukakan 6 prinsip pengajar yang jika digunakan dengan sebaik mungkin, maka akan menciptakan kondisi yang menunjang serta iklim belajar pada proses pembelajaran yang akan dicapai. Prinsip-prinsip mengajar antara lain yaitu yang pertama konteks. Pada sebagian besar konteks dari proses belajar itu sendiri meninjau pada konteks belajar itu. Karena saat siswa dihadapkan dengan situasi atau permasalahan yang berkaitan dengan tugas untuk belajar, sebaiknya ditegaskan dalam konteks yang tentunya dianggap penting dan membangun bagi siswa. Kemudian, siswa dilibatkan menjadi pribadi yang aktif, dinamis, dan kuat, serta memberi pengalaman konkret kepada siswa. Yang kedua, itu ada fokus. Fokus pada kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran tentunya lebih baik diatur dengan bahan belajar yang sesuai dan menjadikan proses pembelajaran itu sendiri efektif dan mempunyai makna positif pada tujuan belajar, bentuk belajar, serta siswa dapat melakukan eksplorasi dan penemuan. Yang ketiga yaitu sosialisasi. Dalam kegiatan pembelajaran, melihat kondisi sosial ialah hal penting. Hal itu penting karena dalam sosialisasi tersebut, siswa dilatih bertanggung jawab dan bekerja sama dalam sebuah diskusi yang dilakukan secara berkelompok. Dan itu bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Maka dari itu, kondisi sosial di dalam kelas dapat membawa pengaruh besar terhadap kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu individualisasi. Makna dari belajar perlu diimplementasikan atau disesuaikan dengan bakat yang dimiliki dan memperhatikan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Karena tiap individu tentunya berbeda satu sama lain, yang dimana pada persoalan belajar yang sifatnya individual. Kemudian dilihat sampai mana siswa dapat menentukan sendiri tentang hal apa yang ia kuasai atau lakukan dengan baik. Yang kelima yaitu urutan. Serangkaian pembelajaran yang baik yaitu pada pembelajarannya disusun sesuai urutan belajar, serta tepat dalam pengorganisasian belajar penuh makna dan efektif bagi siswa.
Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Setelah kegiatan pembelajaran seperti penyampaian materi, biasanya akan dilaksanakan evaluasi kepada tiap siswa untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan penguasaan pada materi yang telah diberikan. Berdasarkan kompetensi yang ada, agar guru dapat melihat mana siswa yang sudah benar-benar menguasai materi atau yang masih belum paham atau merasa kesulitan dalam proses pembelajaran yang dilakukan sebagai bentuk pencapaian atau keberhasilan belajar siswa atas kompetensi yang diberikan oleh guru. Slide selanjutnya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.